Jangan lupa kalau nanti jadi masak daging-dagingan pas Idul Adha, makannya tuh sebelahnya itu asinan yang seger, ngilangin lemak-lemak kayak gini nih. Ini Mbok siapkan ya cabe, bahan-bahan sayurannya dan juga kacang. Jika ini Mbok mau pakai nanas, semuanya dikupas, dipotong-potong. Pertama panaskan minyak dulu, lalu Mbok tambahkan garam supaya nanti hasilnya itu garing, renyah dan juga sudah ada rasanya. Ini untuk menggoreng kacang tanahnya ya. Ini nanti untuk ulek bumbu halus dan juga untuk taburan saat mau makan asinannya. Digoreng dengan api sedang saja sampai minyaknya tuh sudah mulai tenang kayak gini ya, busa-busanya tuh tenang dan aromanya juga udah wangi, tapi jangan gosong. Angkat, sisihkan, kita haluskan dulu cabai dan sebagian dari kacang tanahnya. Kemudian didihkan 200 liter air, sambil airnya dididihkan jangan lupa masukkan asam jawa. Semua resep udah Mbok tulis ya. Nah ini selain asam jawa, Mbok suka banget kalau asinannya dikasih gula merah supaya nanti rasa manisnya tuh gurih enak ya. Di sini Mbok masukkan 100 gram gula merah lalu dicampur dengan 5-7 sendok makan gula pasir. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh peres ya, jangan penuh, jangan munjung garam untuk mengimbangi rasanya. Setelah mendidih dan aromanya keluar, angkat kulit atau ampas dari gula dan asam, baru masukkan cabai dan kacang halus dengan posisi kompor udah mati ya. Setelah itu masukkan perasan 3 buah jeruk nipis atau lemon atau setara dengan 5-7 sendok makan air nipis atau lemon. Udah deh, setelah itu turunkan suhunya ya. Sisihkan dulu sambil kita tuang irisan timun, toge, kubis dan juga nanas. Nah setelah suhunya mulai turun ya, jangan panas banget tapi juga jangan dingin banget, baru deh kita campur dengan sayur atau buahnya. Lalu diaduk rata dan biarkan di suhu ruang atau langsung dimasukkan ke kulkas sampai sekitar 1 atau 2 jam ya, supaya bumbunya terserap dan rasanya tuh makin enak banget kalau disajikan pada saat dingin. Selamat mencoba, asinannya ini enak banget, cobain deh.